Shalom orang-orang benar. Shalom orang-orang kudus. Shalom ciptaan baru. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum duduk, salam dulu kiri kanannya. Katakan kamu orang benar. Kamu orang kudus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat tim worship yang sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan tadi. Saudara diberkati, amin. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya saudara? Biasa aja. Oh luar biasa, haleluya. Yang di mezanin gimana kabarnya? Yang di atas luar biasa juga. Puji Tuhan. Sore hari ini siap belajar firman Tuhan saudara? Siap belajar firman Tuhan? Kalau Pastor David biasa gimana? Nah itu dia. Siap belajar firman Tuhan? Haleluya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mau mengingatkan saudara bahwa identitas saudara di dalam Kristus tidak akan pernah tergantikan. Amin. Saudara adalah orang benar. Amin. Saudara adalah anak-anak Allah. Bulan lalu kita belajar tuh. Anak-anak Allah adalah ahli waris kerajaan sorga. Iya kan? Jangan-jangan yang di kiri kanan saudara itu adalah anak CEO yang lagi nyamar. Kalau memang dia anak CEO yang lagi nyamar, langsung colek dia. Jangan lupa ya nanti malam nongkrong di mana kita. Jangan lupa identitas saudara adalah ciptaan baru. Dan identitas saudara di dalam Kristus adalah orang-orang kudus. Tema yang luar biasa kita belajar di bulan ini yaitu rooted in God's grace. Berakar di dalam anugerah Allah. Atau berakar di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, di bulan ini kita akan belajar 5 unsur penting yang seharusnya atau yang perlu, yang mesti tumbuh di dalam kehidupan kita. Yaitu setiap kita harus berakar di dalam anugerah Tuhan. Kita sudah belajar unsur yang pertama adalah tentang iman dan pertobatan. Jadi awal kehidupan seorang percaya atau awal kehidupan seorang Kristen dimulai ketika dia bertobat. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Dan iman harus senantiasa kita pelihara setiap hari. Katakan amin. Kita belajar minggu kemarin, kalau saudara ingat, kita belajar tentang unsur penting yang kedua adalah berelasi dengan Allah dan firman-Nya. Saya ingat betul senior pastor mengajarkan minggu kemarin bahwa anugerah Allah adalah tempat yang terbaik untuk supaya kita bisa berakar, kita bisa bertumbuh dan berbuah. Dan kita juga belajar minggu kemarin kalau saudara ingat bahwa ketaatan akan firman Tuhan membuat sesuatu yang mudah jadi sulit. Betul ya? Ketaatan akan firman Tuhan membuat yang sulit jadi mudah. Minggu kemarin kita belajar tuh waktu Yosua memimpin umat Israel untuk kelilingi tembok Yeriko. Yang mustahil tetapi di dalam ketaatan itu bisa menjadi sesuatu yang disanggupkan oleh Allah Bapa di sorga. Sore hari ini kita akan belajar unsur yang ketiga saudara. Dari tema bulan ini yaitu rooted in God's grace. Unsur yang ketiga adalah, slide berikutnya. Unsur yang ketiga adalah pengudusan. Katakan sama-sama saya pengudusan. Lagi pengudusan. Kita lihat slide-nya. Pada waktu kita bertobat,
pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya dan saudara dikuduskan. Dan kita disebut orang kudus. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pertobatan adalah langkah awal. Jadi identitas kita orang kudus ini diberikan saat seseorang itu percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Kekudusan adalah sebuah identitas yang kita terima di dalam anugerah Tuhan. Yang kita terima di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita baca sama-sama teks Alkitab. 1 Korintus 1 ayat yang kedua. 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Ya, jika sudah ada di layar kita baca. 1 Korintus 1 ayat 2. Ya, terima kasih. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kepada, yaitu mereka yang apa? Dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan kita. Ini adalah surat yang ditujukan kepada jemaat di Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dalam tulisannya Rasul Paulus menulis bahwa mereka yang dikuduskan dalam Kristus. Ini berarti kekudusan adalah pemberian Allah. Kekudusan kita terima di dalam Allah. Waktu kita terima itu di dalam Allah, itu berarti ada di dalam ruang lingkup kedaulatannya Allah. Mereka yang dikuduskan di dalam Kristus, ada di dalam ruang lingkup kedaulatannya Allah. Seperti saya kasih contoh akuarium. Ada ikan pastinya kan di dalam kan. Nah, akuarium yang kecil itu adalah lingkungan untuk supaya ikan itu bisa hidup. Betul ya? Akuarium, kita taruh ikan, akuarium itu adalah lingkungan yang tepat untuk supaya ikan itu bisa hidup. Dikuduskan di dalam Kristus berarti orang percaya akan menerima kehidupan di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus itu adalah ruang lingkup supaya kita umat-umat Tuhan bisa hidup. Di dalam Kristus kita memperoleh yang namanya kehidupan. Dan di dalam Kristus kita memperoleh yang namanya kasih karunia, anugerah Allah. Jadi kekudusan itu kita terima ketika kita berada di dalam Kristus. Ingat, kekudusan bukanlah hasil dari usaha kita manusia. Kekudusan tidak bisa kita wujudkan ketika kita berusaha dengan diri kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi kekudusan semata-mata adalah karya Roh Kudus. Kekudusan semata-mata kita terima oleh karena anugerah Allah. Kita lihat slide-nya lagi. Kita beroleh kasih karunia Allah. Maka kita tidak boleh lagi bertekun di dalam dosa. Roma 6 ayat 1. Saya bacakan saudara. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa
supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, pertanyaan ini muncul terhadap respon pernyataan Paulus di pasal sebelumnya. Di pasal sebelumnya di Roma 5 ayat 20, Rasul Paulus dalam tulisannya dia menulis seperti ini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Perhatikan, anugerah atau kasih karunia bukanlah lisensi untuk saya maupun saudara melakukan dosa. Tahu lisensi? Lisensi tahu kan? Lisensi itu seperti izin resmi. Anugerah Allah, kasih karunia Allah bukanlah lisensi untuk kita berbuat atau hidup di dalam dosa. Roma 6 ayat 2. Ayat berikutnya. Sekali-kali tidak, kata Paulus. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi kasih karunia tidak memberi izin untuk setiap kita orang percaya hidup di dalam dosa. Paulus berkata sekali-kali tidak. Nah, waktu kita ngerti ini, perlu ada respon, langkah yang perlu kita ambil sebagai orang-orang yang percaya yang mengerti bahwa kasih karunia ada bukan untuk supaya saya atau saudara semakin banyak hidup di dalam dosa. Waktu kita mengerti bahwa kasih karunia Allah hanya kita dapatkan atau kita terima di dalam Kristus, itu berarti kita akan berhenti menjadikan kasih karunia sebagai alasan. Pemahaman yang kurang teliti adalah berkata seperti ini, gampang, kan ada kasih karunia. Ya hari ini ngomongin orang yang enggak apa-apa, gampang. Nanti besok pagi saya doa, saya minta kasih karunia, minta ampun. Itu pemikiran yang dangkal, saudara. Oh enggak apa-apa, nonton pornografi hari ini, besok bertobat, kan ada kasih karunia. Lusa saya bisa nonton lagi, minggu depan saya bisa nonton lagi. Nanti setiap hari Minggu saya ke gereja kok. Saya angkat tangan tinggi-tinggi. Nangis waktu nyanyian dinyanyikan, lagu bahasa Inggris. Terus kawannya nyenggol. Ngalamin apa? Saya enggak ngerti lagunya. Haleluya. Kasih karunia bukan lisensi untuk kita berbuat dosa. Oh enggak apa-apa, masih pacaran tapi hubungan seks. Oke, tatapannya makin tajam. Enggak apa-apa setiap hari Minggu datang ke gereja. Tapi ngomongnya isinya kata makian semua. Oh nanti besok atau hari Minggu nanti saya minta ampun. Kan ada kasih karunia. Oh enggak apa-apa. Pacaran beda keyakinan. Kan backstreet. Orang tua enggak tahu, aman lah. Enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa. Nanti besok minta ampun, hari ini nyolong dulu. Entah itu uang orang tua, entah itu uang kantor, nyolong dulu lah. Nanti pas pasca baru saya bertobat minta ampun. Apakah seperti itu? Justru orang yang mengerti kasih karunia atau anugerah Allah, orang tersebut akan bertobat. Orang tersebut akan menghargai, menghormati pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena dia sadar bahwa kasih karunia yang dia terima itu dibayar dengan harga yang begitu mahal. Melalui pengorbanan Yesus. Jangan bernegosiasi. Katakan sama saya, negosiasi. Jangan bernegosiasi dengan dosa.
Jangan mengkompromikan dosa. Pokoknya mainnya tepi jurang terus. Sukanya melanggar batasan. Logika yang salah itu seperti ini. Oh Tuhan pasti ngerti kok, ini kan dosa kecil. Pak pendeta yang lagi khotbah itu enggak lihat waktu saya nonton pornografi di kamar. Dia enggak lihat, dia enggak ada waktu saya di dalam circle saya ngomongin orang, jelek-jelekin orang, dia kan enggak ada. Saya masih bisa kontrol kok ini. Tontonanku saya masih bisa kontrol kok. Saudara, kita tidak bisa negosiasi dengan dosa. Masakan kita mau bernegosiasi dengan dosa, padahal kita tahu dosa itu akan membawa kita kepada maut. Sore hari ini renungkan baik-baik. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab, katakan sama-sama saya, upah dosa, tetapi karunia Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Masih ingat bulan kemarin waktu Pastor David ngajar kita mengenai identitas? Dia kasih contoh seseorang lagi pakai kemeja putih. Saudara coba imajinasikan kalau saudara dibelikan kemeja putih bersih, mahal harganya, punya merek. Jadi ada di dalam tulisannya MERK, merek. Kemeja itu mahal, putih bersih, dikasih kepada saudara cuma-cuma, free, gratis. Sebagai orang yang sadar akan pemberian itu, yang saudara lakukan apa? Pakai baju putih, hari Minggu pagi main hujan-hujanan. Main di lumpur. Atau saudara makan gorengan berminyak, habis makan saudara lap di kemeja putih yang mahal dan bersih itu. Apakah seperti itu? Tentu saudara akan jaga pemberian kemeja yang keren, yang ada tulisan MERK itu, mahal, saudara akan jaga. Dan saudara akan menghargai pemberian itu, karena saudara menerimanya dengan cuma-cuma. Demikianlah setiap kita kasih karunia anugerah Allah cuma-cuma. Untuk itu kita harus memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus dengan tidak hidup di dalam dosa. Yang mau katakan amin. Kita lihat lagi slide-nya. Karena kita telah mati bagi dosa. Kita dipanggil untuk hidup dalam cara hidup yang baru, yaitu hidup dalam pengudusan. Jadi, pengudusan adalah buah dari anugerah, bukan pengganti anugerah. Jadi pengudusan merupakan buah dari seseorang yang telah menerima anugerah Allah. Dia sadar bahwa kehidupan dia sudah dipindahkan. Yang dulunya gelap dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Yang dulunya di dalam maut dipindahkan kepada keselamatan atau kehidupan. Di dalam anugerah Allah. Dan hasilnya adalah yang namanya pengudusan. Yang saya katakan tadi di awal, jangan lupa bahwa identitas saya, identitas saudara adalah orang kudus. Katakan kiri kanannya, saudara orang kudus. Maka gaya hidup kita pun juga harus disesuaikan dengan identitas tersebut. Seperti seseorang yang terima pemberian kemeja putih tadi. Dia ngerti bahwa identitas dia adalah seseorang yang pakai kemeja putih bersih. Dia tidak cocok untuk main di kubangan. Identitas saudara adalah orang-orang kudus. Dan seharusnya gaya hidupnya pun harus menyesuaikan dengan identitas tersebut. Inilah yang disebut pengudusan.
Apa itu pengudusan? Kita lihat slide-nya. Apa itu pengudusan? Kita baca Ibrani 12 ayat 14. 1, 2, 3. Berusahalah. Kurang kompak ya, lagi ya. 1, 2, 3. Hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. 1 Petrus 1 ayat 15, 3, 2, 1. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Waktu saya pelajari ayat ini saudara, jadi secara tata bahasa, kata kejarlah ini adalah perintah yang harus dilakukan terus-menerus. Bukan hanya sekali, tetapi continue, terus-menerus. Kata kejarlah di Ibrani 12 ayat 14. Nah, kata kejarlah ini bisa juga dipakai di dalam konteks berburu. Jika seseorang berburu, waktu dia mau mengejar buruannya, dia tidak bisa jalan santai. Yang dia lakukan, dia harus lari. Larinya gimana? Apakah setengah-setengah? Enggak. Larinya sekuat tenaga. Waktu dia melihat buruannya lari atau mengejar buruannya, dia akan fokus. Kalau sambil berburu dia lihat FYP medsos, ketinggalan Pak. Rusanya udah keburu lari. Tapi seorang yang berburu dia akan fokus, dia akan lihat. Nah, kata kejarlah ini bisa juga atau berhubungan dengan yang namanya seorang atlet lari cepat. Lari cepat, sprint. Bukan yang lari gini ya, pas ada orang foto. Bukan. Lari cepat. Seorang pelari cepat apa yang dia lakukan? Lihat-lihat ke belakang kah seperti orang yang tidak pakai spion? Enggak ya? Seorang pelari cepat dia akan fokus kepada tujuannya. Dia akan lari sekencang-kencangnya untuk mencapai garis finish. Waktu dia sedang ada di dalam gelanggang pertandingan, dia tidak bisa gini, hai istriku. Tidak bisa. Pas lagi lari tiba-tiba ada tukang foto, gini dulu. Udah ketinggalan dia. Dia harus fokus dan tujuannya adalah garis finish. Dia ngerti tujuannya apa. Itu kata kejarlah. Jadi dari dua contoh yang saya utarakan tadi berarti kejarlah kekudusan itu perlu dilakukan terus-menerus. Katakan terus-menerus. Kejarlah kekudusan itu perlu dilakukan sungguh-sungguh. Katakan sungguh-sungguh. Fokus, katakan fokus. Waktu kita mau mengejar kekudusan terus-menerus, sungguh-sungguh fokus. Nah, kita harus bergantung pada anugerah kasih karunia Allah. Amin. Seperti saya katakan tadi, waktu kita ngerti ini, waktu kita mau hidup di dalam kekudusan atau pengudusan, tidak ada lagi kata kompromi deh. Tidak ada lagi tuh perbedaan dosa besar, dosa kecil, bohong putih, bohong apa lagi tuh. Ya kalau salah akui aja, salah. Jangan berdalih untuk memanipulasi keadaan. Supaya orang bisa terima kebohongan saudara. Ya kalau salah akui saja salah. Kalau lagi scroll medsos, ketemu konten-konten yang berbau pornografi, kalau saya Pak gini Pak, waktu saya ketemu konten-konten yang tidak baik Pak, biasanya Pak saya banting HP-nya, salah.
Jangan HP-nya yang dibuang, masih kredit. Jangan HP-nya yang dibanting. Isi HP-nya yang perlu diperhatiin. Ada banyak anak muda yang stres, tidak bisa lepas dari dosanya. Dia selalu menyalakan HP. Saya bisa pornografi ini karena gara HP nih. Makanya bulan depan dia kredit lagi tuh. Dari Xiaomi pindah kemana gitu. Pokoknya ganti-ganti gitu. Kalau hanya gara-gara melihat konten orang lain, video orang lain, status orang lain, terus saudara iri, ya di-mute lah. Kalau ada orang yang di medsosnya itu pamer-pamer, ya udah di-mute aja. Nanti tidak akan kok saudara lihat lagi. Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat berikutnya 14. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak. Kan aku udah bilang tadi di awal. Jangan-jangan kiri kanan saudara itu adalah CEO yang lagi nyamar. Ternyata dia adalah ahli waris kerajaan sorga. Sore hari ini pulang dari sini minta traktir. Haleluya. Waktu saudara ngerti, saudara memiliki identitas seorang anak Allah, saudara dalam kesehariannya akan bersikap taat terhadap firman Tuhan. Seorang anak Allah akan terus membangun hubungannya, membangun relasi dengan Tuhan supaya imannya bertumbuh dengan berpegang kepada firman Tuhan. Pokoknya saya tidak akan capek untuk ngingatin. Jam 6 pagi saudara buka story Instagram kita sudah ada tuh. Hagah, bacaan Alkitab hari ini. Iman yang sejati akan menghasilkan buah. Bentuknya itu ketaatan. Bentuknya itu komitmen kepada firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Yesus berkata bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, untuk hidup di dalam pengudusan, kita perlu membangun relasi yang vertikal. Ke atas dulu nih. Itu yang perlu kita utamakan waktu kita mau mengejar kekudusan. Utamakan hubungan vertikal. Ada banyak dari antara kita yang lebih mengutamakan hubungan horizontal dibanding hubungan vertikal. Waktu saudara mau mengutamakan hubungan vertikal, hubungan dengan Tuhan, saudara sedang memberikan hidup saudara sungguh-sungguh untuk hidup di dalam perkenanan, untuk hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Waktu saudara membangun hubungan vertikal, saudara itu mau fokus kepada Tuhan. Saudara mengerti tujuan hidup saudara. Waktu saudara membangun hubungan vertikal. Seperti seorang pelari tadi. Oh, dia akan latihan dengan sungguh-sungguh. Dia akan latihan tuh dengan baik supaya pada waktu pertandingan dia bisa mempersembahkan yang terbaik dan bisa memiliki atau punya hasil yang terbaik. Waktu saudara membangun, mengutamakan hubungan vertikal, buahnya itu akan kelihatan di dalam hubungan horizontal. Genaplah yang Alkitab tadi katakan bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang.
Waktu saudara mengutamakan hubungan vertikal, hubungan horizontal saudara akan hidup saling mengasihi. Genaplah yang Alkitab katakan bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang ketika kita mengutamakan hubungan vertikal akan berbuah bagi hubungan horizontal. Kita akan mengampuni orang-orang yang mengecewakan kita. Dan tempat yang terbaik, tempat yang tepat untuk mempraktekkan kasih adalah tergabung di dalam kelompok sel yang kita sebut DC, Disciples Community. Saya juga akan selalu ngingatin saudara untuk tahun ini ngambil komitmen sama-sama untuk tergabung di dalam DC. Yang mau katakan amin. Jadi kualitas karakter saudara, saudara bangun hubungan melalui hubungan dengan Tuhan dulu, vertikal. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar saudara akan menikmati tuh buahnya. Kita lihat slide-nya. Orang Kristen harus mengejar kekudusan dan menjadi kudus di dalam seluruh hidupnya. Saya dan saudara harus hidup dalam pengudusan setiap hari. Sekali lagi saya ingatkan bahwa menjadi orang kudus bukan usaha dari kita sendiri, melainkan semata-mata karena anugerah kasih karunia Allah yang kita terima melalui iman. 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. Saya minum dulu ya. Saya bacakan. Tetapi oleh Dia, kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Yang percaya berikan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lihat lagi slide-nya. Jadi betapa penting untuk kita dapat berakar di dalam kasih karunia anugerah Allah. Untuk supaya apa? Untuk supaya hidup kita ada di dalam pengudusan. Karena kasih karunia Allah adalah kesanggupan. Kasih karunia Allah yang memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusan. Mustahil untuk mengandalkan kekuatan diri sendiri. Waktu kita mencoba hidup di dalam kekudusan dengan kekuatan diri kita sendiri, hasilnya adalah keputusasaan. Tetapi kasih karunia Allah ada bagi kita supaya saya dan saudara dimampukan untuk hidup di dalam ketaatan, di dalam kehendaknya Tuhan. Kita hidup di dalam pengudusan. Dalam penulisan surat kepada jemaat Korintus, Paulus menulis seperti ini. Di 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Waktu kita mengandalkan Tuhan, hidup di dalam anugerah Allah, kita akan sanggup berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita lihat slide-nya lagi. Kasih karunia atau anugerah Allah adalah pendidik. Sekali lagi, kasih karunia bukan izin, lisensi untuk berbuat dosa. Melainkan pendidik yang akan melatih kehidupan saya dan saudara untuk kita hidup di dalam pengudusan. Titus 2 ayat 11 sampai 12. Titus 2, 11 sampai 12.
Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi apa itu pengudusan? Slide berikutnya. Pengudusan adalah proses pertumbuhan, perjalanan setiap kita orang percaya untuk dijadikan kudus. Kita sudah belajar tadi bahwa bagian Allah memberikan secara cuma-cuma anugerah kasih karunia yang memampukan kita, yang mendidik kehidupan kita. Bagian kita harus berespon dengan mengejar kekudusan sungguh-sungguh. Seperti tadi kan seorang pelari yang saya contohkan. Tidak mungkin seorang pelari sprint, pelari cepat, dia lari sambil bawa backpack, isinya nasi, bekal untuk makan siang, laptop, sepatu, pokoknya semua lah di situ. Tidak mungkin. Seorang pelari cepat dia akan efisien. Dia akan meninggalkan beban-beban yang akan menghalangi dia untuk berlari dengan cepat. Dan yang seorang pelari lakukan adalah dia fokus karena dia tahu tujuan akhirnya di mana. Makanya dia fokus. Waktu kita mengejar kekudusan di luar kasih karunia Allah, melalui kekuatan diri sendiri, itu pasti burnout, kecapean. Langsung lemah itu. Tak mampu katanya. Tak mampu jadi orang Kristen. Banyak tuntutannya, harus hidup kudus. Padahal kekudusan kita terima di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi bagian Allah mengaruniakan kasih karunia untuk memampukan dan mendidik, bagian kita berespon, mengejar kekudusan dengan sungguh-sungguh. Satu tips yang bisa saya bagikan, waktu kita mau hidup di dalam pengudusan, kita harus surrender, kita harus berserah kepada Tuhan. Waktu saudara mau start the day, saudara bisa berdoa, Tuhan hari ini aku mau mengejar kekudusan. Aku tidak mampu. Aku tahu aku tidak sanggup Tuhan. Tapi berikanlah aku kasih karunia-Mu sebagai kesanggupan untuk aku hidup di dalam pengudusan. Karuniakan aku anugerah-Mu supaya saya dididik untuk hidup taat akan firman Tuhan. Kita lihat slide berikutnya. Pengudusan berikutnya. Pengudusan adalah berjalan bersama-sama dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita untuk mematikan setiap keinginan daging. Roma 8 ayat 13. Roma 8:13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Proses waktu kita mau mematikan keinginan daging, ini bukan proses yang sekali jadi, tetapi ini harus dibangun melalui gaya hidup. Katakan sama-sama, gaya hidup. Ada proses dilakukan terus-menerus. Seperti seorang pelari yang harus latihan, seorang atlet supaya persiapannya matang. Jadi pengudusan butuh yang namanya juga disiplin melalui pertolongan anugerah Tuhan.
Saudara perlu bangun doa saudara, kehidupan doa saudara. Saudara perlu jadwalkan baca Alkitab saudara. Saudara perlu rencanakan dengan sengaja setiap hari untuk saudara memuji dan menyembah Tuhan. Pengudusan itu butuh disiplin. Tidak sekali jadi. Bangun relasi vertikal, relasi kepada Tuhan, itu yang diutamakan. Terus libatkan Roh Kudus dalam kehidupan saudara waktu saudara mau hidup di dalam pengudusan. Kita lihat lagi slide-nya. Roh Kudus menolong kita bertumbuh dan menghasilkan buah. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah sukacita. Laju kali kelewatan. Tetapi buah roh ialah kasih, apa? Damai sejahtera, kemurahan, kebaikan. 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekali lagi, buah tidak bisa diproduksi oleh usaha kita sendiri. Buah roh tidak bisa kita produksikan dari diri sendiri. Tetapi caranya adalah bergantung kepada Tuhan. Waktu kita belajar di bulan Januari bahwa hidup kita harus senantiasa melekat kepada pokok anggur. Di luar Tuhan, di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Slide berikutnya. Kalau tadi poin A, ini poin B-nya. Bagaimana proses pengudusan itu terjadi dalam diri orang percaya. Kita baca sama-sama Roma 6 ayat 19. 1, 2, 3. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Bagaimana sih proses pengudusan itu terjadi bagi kita? Melalui ketaatan kepada kebenaran firman Allah. Bukan cuma hari Minggu, bukan cuma pas ibadah Paskah maupun Natal, tetapi ketaatan setiap hari kepada firman Tuhan. Katakan sama saya, ketaatan setiap hari. Dari ayat yang kita baca berarti yang perlu kita lakukan, oh iya kita ngerti. Bahwa saya harus menyerahkan diri saya kepada kebenaran. Kalau dulu kita serahkan tubuh kita kepada kecemaran, tetapi identitas yang baru menuntun saya untuk menyerahkan hidup saya kepada kebenaran. Oh, dulunya hamba dosa, tetapi di dalam Kristus kita hamba kebenaran. Ada substitusi, ada pergantian. Ngerti ya? Ada pergantian. Dulu hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Oh, kita perlu menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada yang namanya kebenaran. Kalau bicara mempersembahkan anggota tubuh, oh berarti hal ini praktis dong. Oh berarti hal ini lahiriah dong yang kelihatan. Karena apa? Karena melibatkan anggota-anggota tubuh. Bagaimana kita bisa menggunakan anggota-anggota tubuh ini berfungsi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mata yang lihat, telinga yang mendengar, iya kan, mulut yang berbicara, kaki yang melangkah. Berfungsi untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan mata yang menghabiskan waktu untuk menonton pornografi, mulut yang menghabiskan waktu untuk jelekin orang, kata-kata makian, bukan.
Dengan pertolongan Roh Kuduslah melalui anugerah Tuhan, saya dan saudara dimampukan untuk hidup di dalam ketaatan hari ini, di dalam ketaatan besok. Roh Kudus yang akan memampukan saudara untuk hidup di dalam ketaatan minggu depan, bulan depan, bahkan di sepanjang tahun ini. Roh Kudus yang akan menolong saudara untuk hidup di dalam pengudusan. Yang percaya katakan amin. Sehingga buahnya kelihatan tuh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Relasi horizontal akan merasakan buahnya. Orang-orang akan melihat ketika kita mengutamakan Tuhan, hidup dalam kekudusan, orang-orang akan lihat ada perubahan hidup. Karena orang tersebut memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi hidup dalam pengudusan itu akan membawa kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan dunia, tetapi serupa dengan Kristus. Kita sudah belajar poin A, poin B. Dengan waktu yang tersisa, kita lihat respon apa yang perlu kita lakukan ketika kita belajar mengenai pengudusan. Yang pertama, katakan setiap hari. Lagi setiap hari. Setiap hari bersekutu dengan Kristus dan firman-Nya. Perlu bangun jadwal yang disengaja. Perlu membangun jadwal harian yang disengaja untuk memulai relasi saudara dengan Tuhan dan firman-Nya. Kondisi kita, ya saya ngerti. Banyaknya kegiatan, pergumulan hidup. Kadang waktu kita mau mengawali hari aja, udah tidak semangat. Boro-boro mau berdoa baca Alkitab, moodnya udah ndak enak. Tapi waktu kita ngerti bahwa kita adalah orang-orang kudus, saya dan saudara hidup di dalam pengudusan, kita harus mengambil komitmen harian untuk bersekutu dengan Yesus dan firman-Nya. Alkitab dibaca, bukan pajangan. Ada amin? Tekun baca firman Tuhan. Saya yang ngomong di depan ini tiap hari. Baca, berusaha juga. Karena kadang kondisi lagi capek, moodnya berubah-ubah. Tetapi harus dibangun disiplin kita untuk berelasi dengan Tuhan dan firman Tuhan. Yang saya katakan tadi di awal, selalu utamakan hubungan vertikal. Mengutamakan hubungan dengan Tuhan. Waktu kita utamakan hubungan dengan Tuhan, itu kita sedang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita sedang menyerahkan sepanjang kehidupan kita untuk supaya Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan saya dan saudara. Apalagi respon yang perlu kita bangun waktu kita belajar tentang pengudusan. Selalu menyadari jati diri, identitas. Bahwa saudara adalah orang-orang yang dikuduskan di dalam Kristus. Atau orang-orang yang dijadikan kudus. Perlu aware, ingat terus kalau saudara adalah orang kudus. Identitas saudara orang kudus. Itulah yang membuat saudara fokus langkah demi langkah untuk menjalani kehidupan saudara. Kita lihat lagi respon apa yang perlu kita bangun. Waspada. Bang Napi selalu ingatkan zaman dulu. Waspadalah, waspadalah katanya. Bang Napi. Generasi sekarang sih tak tahu dia. Waspada. Karena segala hal di dunia ini dapat mencemari kita. Baik jasmani, rohani kita. Hiduplah di dalam ketaatan sebagai anak-anak Allah.
hiduplah di dalam ketaatan. Saudara tidak lagi seorang hamba dosa, tetapi di dalam Kristus saudara adalah hamba kebenaran. Jangan biarkan dosa menguasai kehidupan saudara, sehingga saudara menyerahkan anggota-anggota tubuh saudara kepada dosa. Saudara yang bisa mengidentifikasi pintu masuk dosa. Saudara tahu saudara lemahnya di mana. Ingat, kalau saudara lemah di medsos, ingat ya, HP-nya jangan dibuang, itu masih kredit. Tapi yang perlu saudara bangun adalah kehidupan kerohanian saudara. Berjaga-jaga senantiasa. Selalu ingat identitas kita di dalam Kristus, bahwa kita adalah orang kudus. Amin. Yang terakhir, respon yang terakhir. Saling menjaga, saling melindungi di dalam komunitas sel yang kita sebut Disciples Community. Tahun ini ambil komitmen untuk saudara bertumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam komunitas, supaya saudara bisa digembalakan dengan baik, bisa saling mendoakan. Terakhir dari paling yang terakhir, saya akan kasih ilustrasi. Slide yang terakhir di tengah. Bisa baca ya sampai di belakang? Ada 3 poin. Ada status, ada posisi, ada fungsi. Contoh atau ilustrasi. Jika saya, Tian, adalah seorang maestro gitar. Padahal bukan maestro ya. Contoh, jika saya adalah seorang maestro gitar, satu ketika saya menemukan gitar yang sudah tidak terpakai. Kotor, berdebu, senarnya udah putus. Orang-orang waktu lihat gitar itu, pasti dia lihat udah tidak ada harapan gitar itu. Karena tidak lagi bisa dipakai, kotor, berdebu. Beda ketika seorang maestro yang menemukan itu. Karena dia tahu fungsi gitar itu apa. Jadi waktu seorang maestro, contohnya saya, melihat gitar itu, yang saya lakukan adalah, oh ini bisa menghasilkan nada-nada yang indah nih, melalui ini. Yang saya lakukan, saya akan cari tahu siapa pemilik gitar ini, yang sudah dicampakkan ini. Saya akan beli dengan harga yang mahal. Waktu saya beli gitar ini, statusnya bukan lagi gitar yang tidak terpakai atau gitar yang kotor, tetapi statusnya berubah jadi milik seorang maestro. Awalnya gitar ini di gudang tidak terpakai. Tetapi di tangan seorang maestro dia beli, dan akhirnya statusnya berubah, status gitarnya. Berubah menjadi milik sang maestro. Bukan hanya sampai dimiliki oleh sang maestro akan membersihkan gitar ini. Dibersihkan. Dilap necknya ini, dicek, dilurusin lagi, terus dipasangin senar gitar. Jadi posisinya ini sudah pindah. Dulunya di gudang yang tidak terpakai, posisinya pindah di tempat yang dipisahkan. Seorang maestro akan cari softcase yang terbaik untuk bisa simpan gitar yang tadi tidak dianggap ini menjadi gitar yang berharga. Posisinya
Statusnya sekarang gitar ini adalah milik seorang maestro. Posisinya bukan lagi di tempat yang di gudang, bukan. Tetapi posisinya dipisahkan di tempat yang spesial. Disimpan di dalam soft case. Tetapi tidak berhenti hanya sampai di posisi. Sampai kepada poin yang ketiga, fungsi. Karena dari awal sang maestro lihat bahwa melalui ini akan menghasilkan nada-nada yang indah. Jadi sang maestro tidak cukup hanya simpan di soft case yang indah ini, tapi dia akan mainkan gitar ini. Udah kayak vokalis band ya. Tidak cukup menjadi miliknya, tetapi seorang maestro akan memainkan gitar ini karena dia tahu fungsi gitar ini seperti apa. Maestro tentu tidak akan langsung gejreng. Dia harus memastikan setiap senar ini berbunyi seperti apa yang seorang maestro mau. Makanya saya bilang di awal, waktu kita hidup di dalam pengudusan, itu kita dibawa, dituntun untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukan menjadi seperti apa yang kita mau. Jadi seorang maestro akan stem dulu, ada tension di sini. Harus direnggangkan tali-tali ini, sampai membentuk nada-nada, menghasilkan nada-nada yang indah sesuai dengan apa yang maestro mau. Oh, kita harus hidup di dalam kekudusan. Tidak enak direnggangkan hidup kita, hidup di dalam pengampunan. Orang-orang yang nyata-nyata mengecewakan kita tapi kita ngampunin. Orang yang nyata-nyata nyolong duit kita tapi kita ngampunin. Orang-orang yang nyata-nyata ngomongin kita di belakang tapi kita ngampunin. Itu hal yang sulit untuk kita lakukan. Tapi karena kita ngerti kita orang kudus, kita menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan. Jadi direnggangkan kehidupan kita sampai jadi nada-nada yang indah. Sehingga gitar ini bisa dimainkan. Sehingga seorang maestro langsung ngejreng. Menghasilkan nada-nada yang indah. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar saudara bisa melihat bagaimana Tuhan memakai saudara dengan nada-nada yang indah. Sejuta rasa di... Ada yang tahu lagunya? Lagi ya, kita minta liriknya ya. Maklum Pak Pendeta tidak hafal lirik juga. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku untuk menyembah. Tiada yang lebih berharga. Hatiku milik seutuhnya. Sejuta rasa. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku untuk menyembah. Dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga. Hatiku milikmu seutuhnya. Kita naik nada lagi ya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku untuk menyembah. Dengan apa yang ku punya,
slide yang tadi. Di dalam Kristus, status saya dan saudara adalah milik Kristus. Melalui pengorbanannya di kayu salib, dibayar dengan lunas, harga yang paling mahal. Dulu kita hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Posisi kita dipindahkan. Dulu yang seharusnya menerima maut, tetapi dipindahkan untuk menerima keselamatan. Dulu hidup dalam kegelapan dipindahkan kepada terang yang ajaib, menjadi hamba kebenaran. Sehingga fungsi kita, orang-orang percaya, akan dinikmati oleh orang lain. Buah kehidupannya. Karena saya dan saudara hidup di dalam ketaatan, berakar pada kasih karunia Allah Bapa di surga. Diberkati firman Tuhan sore hari ini, amin.